Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa dan siswi kelas 11 IPA dan IPS? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan tidak lupa sebelum berbicara lebih jauh agar kita selalu menjaga protokol kesehatan karena mengingat sekarang ini lagi musim pandemi COVID-19 ya. Jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer ya. Dan untuk yang beragama muslim juga kalian bisa dengan cara sering-sering berwudu ya. Gitu. Nah, selanjutnya pada tahun pelajaran sekarang ini karena memang pemerintah tidak menganjurkan pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran saat ini harus menggunakan metode pembelajaran daring atau kepanjangan dari dalam jaringan, daring dalam jaringan. Nah, bagaimana teknis pembelajaran daring ini? Teknis pembelajaran daring ini kita menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom. Kalian juga sudah tahu dan sudah dibuatkan akunnya. Kalian juga sudah masuk dalam kelas yang dibuat di Google Classroom. Jadi nanti pola interaksi kita, pola interaksi pembelajaran kita itu di dalam aplikasi Google Classroom dan tentunya dibantu dengan aplikasi WhatsApp ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, karena kalian belum mengenal Bapak secara langsung ya, maka Bapak akan mengenalkan diri kepada kalian. Karena ada pepatah mengatakan bahwa jika tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kenal dulu sehingga menjadi sayang gitu ya. Oke, nama Bapak Pinkan Bahtiar Fauzi Rosidin ya. Tempat lahir Bapak di Kota Banjar Patroman. Kota Banjar Patroman. Nah, ya. Kota Banjar Patroman. Jadi Kota Banjar Patroman ini berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat. Kalau kalian pernah ke Pangandaran atau ke daerah jalur selatan, kalian akan melewati Kota Banjar Patroman. Nah, perbatasannya dengan Provinsi Jawa Tengah. Jadi ujung bagian timur Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah atau Kabupaten Cilacap ya. Kabupaten Cilacap. Riwayat pendidikan Bapak yang pertama dari TK dulu. TK, sekolah TK. Setelah sekolah TK, Bapak melanjutkan ke SD Negeri 1 Binangun. SD Negeri 1 Binangun. Nah, setelah lulus dari SD Negeri 1 Binangun, Bapak melanjutkan ke SMP Negeri 3 Banjar. Jadi masih di daerah Banjar. Lulus dari SMP Negeri 3 Banjar, Bapak melanjutkan ke SMA Negeri 1 Banjar.
Nah, dari SMA Negeri 1 Banjar ini Bapak lulus tahun 2011. Bapak lulus tahun 2011 dan mengikuti kalau dulu namanya SNMPTN, tapi sering dipanggil Senam PTN. Dulu ikut jalur Senam PTN dan alhamdulillah keterima di UPI Bandung jurusan bahasa Jerman. Namun tidak Bapak ambil ya. Nah, Bapak juga mendaftar ke UIN Bandung dan akhirnya Bapak diterima di UIN Bandung jurusan pendidikan biologi. Jadi Bapak akhirnya memilih UIN Bandung jurusan pendidikan biologi dibanding jurusan bahasa Jerman di UPI ya. Jadi akhirnya di UIN Bandung Bapak kuliah. Bapak kuliah dari tahun 2011, lulus tahun 2015. Lulus tahun 2015. Setelah lulus tahun 2015, Bapak mengajar di SMP dan MTS di Kota Banjar. Dari 2015 Bapak ngajar sampai tahun 2019. Sampai tahun 2019. Nah, ceritanya kenapa Bapak bisa pindah ke Bekasi? Nah, itu ya, itu sesuatu yang menarik ya. Karena Bapak mendapatkan jodoh orang Bekasi, maka Bapak akhirnya pindah ke Bekasi dan ditakdirkan bekerja atau mengajar di SMA Negeri 1 Tambun Utara. Nah, itu sekilas ya, sekilas mengenai riwayat Bapak ya, sekilas mengenai riwayat Bapak. Nah, kita akan membahas materi ya sedikit supaya tidak terlalu kosong ya. Kita akan membahas materi mengenai bab pertama itu mengenai pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Nah, jika kita melihat ya data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, jadi Kabupaten Bekasi ini berada di urutan ketiga dengan populasi 3,7 juta jiwa. Jadi Kabupaten Bekasi berada di urutan ketiga. Setelah apa? Setelah yang pertama populasi terbanyak itu Kabupaten Bogor, yang kedua Kabupaten Bandung, dan yang ketiga Kabupaten Bekasi. Jadi ada di urutan ketiga. Nah, jika melihat penyebaran populasi penduduk tersebut, maka kita menyimpulkan jika kita membuka suatu usaha di daerah yang padat penduduk, maka persentase kesuksesannya akan lebih besar dibandingkan kita membuka usaha di daerah yang populasi penduduknya sedikit. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membuka usaha di daerah yang populasinya sedikit, maka kita akan kerepotan. Karena apa? Karena jumlah penduduknya sedikit, maka otomatis
eh, kebutuhannya pun sedikit. Jadi itu polanya berbanding lurus ya. Jika populasi penduduk banyak, maka jumlah kebutuhan akan semakin banyak. Dan jika populasi penduduk sedikit, maka kebutuhan akan sedikit. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu akan berkaitan dengan eh, ide dan peluang usaha yang akan kita buka. Namun sebelum lebih jauh, kita harus memahami dulu apa sih ide itu. Nah, ide itu adalah rancangan pemikiran yang tersusun di dalam pikiran seseorang. Nah, itu definisi singkat mengenai ide. Jadi rancangan pemikiran yang tersusun di dalam pikiran seseorang. Nah, yang kedua mengenai peluang atau probabilitas. Nah, peluang itu adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi, sebelum lebih jauh kita membuka usaha, kita harus memunculkan ide dan peluang usaha. Karena di sini itu berkaitan dengan makanan khas daerah, ya. Makanan khas daerah ini, makanan khas daerah, maka kita akan mengaitkan ide dan peluang usaha. Kira-kira ide dan peluang usaha apa yang ada di daerah kalian, makanan khasnya apa, seperti itu. Nah, makanan khas yang ada di daerah kalian itu tentunya membutuhkan bahan-bahan, bahan bakunya atau bahan pembuatnya. Nah, bahan bakunya itu bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada bahan pangan nabati dan yang kedua ada bahan pangan hewani. Nah, bahan pangan nabati adalah bahan yang diperoleh dan berasal dari tumbuhan atau sayuran. Contohnya sayuran, buah-buahan, ada rempah-rempah, umbi-umbian, rumput laut, padi, jagung, ya, mentimun dan lain sebagainya. Nah, itu bahan. Bahan yang kedua adalah bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan. Misalkan telur, ikan, daging, susu, dan lain-lain. Nah, jadi kalian kedepannya akan membuat suatu produk makanan, tapi kalau bisa produk makanan itu khas asli daerah masing-masing yang berbahan dari pangan nabati atau hewani. Karena banyak di kita ya, apalagi kita daerah pertanian, ya, ada padi, ada jagung, terus kacang-kacangan banyak. Terus kita juga lumayan dekat juga dengan daerah laut, misalkan ada ikan ya dan lain sebagainya. Itu kalian bisa maksimalkan untuk dijadikan produk makanan khas asli daerah. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian menuliskan 3 jenis makanan khas asli daerah kalian beserta bahan pembuatannya. Jadi bahannya apa? Misalkan khas makanan asli daerahnya, misalkan comro misalkan. Comro itu kalau di daerah Bapak namanya oncom di jero, mungkin tidak jauh beda ya daerah kalian juga. Comro, misalkan comro itu terbuat dari bahan apa, komposisinya apa. Nah, silahkan kalian tulis 3 jenis makanan khas asli daerah kalian
beserta bahan pembuatannya, ya diuraikan sejelas mungkin. Nah, nanti kalian boleh potret atau memfoto hasil tulis tangan kalian, dan bisa kalau misalkan Bapak minta fotonya itu harus dikirimkan ya. Jadi kalian mau tidak mau harus menulis ya. Nah, untuk sekarang dicukupkan sampai di sini dulu ya sebagai tahap perkenalan, karena eh, sekarang ini kan menggunakan metode pembelajaran daring, jadi masih dalam tahap percobaan. Semoga kalian di rumah terus belajar ya, tidak apa namanya, tidak main. Jadi di rumah, meskipun di rumah itu terus belajar, rajin membaca, jangan banyak main. Supaya apa? Supaya informasi terus bertambah. Nah, dicukupkan sekian dari Bapak. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.